Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Kamal Saputro dari SMPN 2 Cimahi, kelas 9F absen 15. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kemagnetan dan pemanfaatannya. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, 2. Teori dasar kemagnetan, dan 3. Kemagnetan dalam produk teknologi. A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat memengaruhi batang magnet yang diletakkan di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet juga membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Berikut hewan yang dibantu dengan adanya medan magnet. 1. Migrasi burung, 2. Migrasi ikan salmon, 3. Migrasi penyu, 4. Migrasi lobster duri, dan 5. Kemagnetan dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteri atau MTB, terdapat organel khusus yang disebut magnetosom. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4 atau greigit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. B. Teori dasar kemagnetan. Magnet berasal dari kata Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja serta memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya seperti magnet magnet batang, magnet tapal kuda, magnet silinder, dan magnet jarum. A. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, 2. Paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet, dan 3. Diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. B. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3 cara, yaitu menggosok benda logam searah dengan magnet, 2. Dengan menginduksikan, dan 3. Dengan cara elektromagnetik. C. Penerapan elektromagnetik. Pada penerapannya dapat ditemui pada benda-benda seperti 1. Bel listrik sederhana, 2. Saklar, dan 3. Telepon kabel. D. Adapun cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. 1. Dengan memukulnya, memanaskannya, dan 3. Meneliti magnet dengan arus AC. C. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi, sedangkan medan magnet bumi yang membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau yang disebut dengan sudut inklinasi. 1. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Hans Christian Ørsted 1820 mengemukakan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Arah medan magnet dan arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan tekanan. 2. Konsep gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz, semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Adapun rumus gaya Lorentz, itu F sama dengan B kali I kali L, dengan F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B medan magnet bersatuan Tesla, I kuat arus listrik bersatuan ampere, dan L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam magnet yang satuannya meter. 3. Induksi elektromagnetik. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah generator, dinamo AC/DC, dan transformator. Di dalam transformator ada step up dan step down. Step up untuk menaikkan tegangan, sedangkan step down untuk menurunkan tegangan. Adapun rumusnya, IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS, dengan IS arus sekunder, IP arus primer, VP itu dengan primer, VS tegangan sekunder, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder. C. Kemagnetan dalam produk teknologi. 1. MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI digunakan untuk mendeteksi penyakit yang ada pada tubuh seseorang. MRI memiliki kekuatan 5000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. 2. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun tidak menempel pada rel, kereta maglev kuat dan tidak akan tergelincir dikarenakan menetapkan
Prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. 3. Pemanfaatan magnet dalam PLTN. PLTN merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom fisi uranium-235 atau penggabungan inti atom fusi dalam suatu reaktor nuklir. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang telah saya paparkan ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.